Apa iya? Udah rally kencang-kencang sesuai harapan kita. Lalu tiba-tiba dia pulang balik lagi ke bawah. Apakah ini mulai tanda-tanda gold bakal ngejar ke 3.200, 3.100 atau Hai guys, lagi sama gue William Sudana dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUSD untuk minggu kedua bulan Juni. Setelah kemarin kita dihadapkan dengan hasil NFP yang ternyata hasilnya lebih bagus dan membuat gold jatuh terperosok ya ke area 3.300 lagi setelah bermain-main di 3.400 di awal minggu. Dan kira-kira abis ini mau kemana? Oke, buat kalian yang baru nonton channel ini adalah channel dimana gue berbagi pandangan gue terhadap arah market ya. Dan feel free untuk belajar dan feel free untuk menikmati pandangan gue terhadap arah market. Dan buat kalian yang baru mampir, bilang bisa kalian join ke eksklusif kontennya, yaitu di level 2 ini ya, untuk menikmati eksklusif konten yang gue buat untuk para member. Ini cuma 40.000 per bulan, murah banget ya. Even kalian trading itu aja udah pasti dapat dan balik modal. Dan ini ada beberapa konten ya yang udah gue persiapkan buat kalian, dan next akan ada lagi konten-konten yang eksklusif hanya untuk member only. Oke? Dan bisa tonton juga video-video arah market podcast di sini di mana gue berbagi pandangan dan opini-opini gue tentang psikologi trading dan hal-hal yang berhubungan dengan trading supaya kalian tidak terjerumus. Dan buat kalian yang sering kali japri-japri sama orang di Telegram kah, di TikTok kah, atas sama William Sudana, nawarin tip dana, nawarin apalagi ya, investasi bodong gitu, definitely itulah scam ya, scam. Pastikan kalian tidak terjebak ke dalam situ. Oke, jangan langsung aja kita cek dulu ke hasil berita minggu lalu ya. Kalau kita lihat di sini, average hourly earnings-nya itu naik ya. Berarti bagus buat USD. Artinya apa? Pendapatan rata-rata per jam untuk pekerja di Amerika Serikat itu bertambah dibandingkan sebelumnya itu kan di 0,2%, jadi lumayan naik nih. Naiknya signifikan juga sih. Dan emang diperkirakan naik. Berarti bagus. Good for USD. Kemudian non-farm payroll-nya memang dia tidak setinggi bulan sebelumnya. Dia lebih rendah tapi di atas rata-rata forecast. Maka good for USD juga ya, karena tidak seburuk seperti yang di forecast atau diperkirakan oleh badan-badan yang menentukan, oke? Dan itu yang membuat sedangkan unemployment rate tetap terjaga di 4,2%. Itu yang membuat gold akhirnya terjun. Untuk minggu depan kita ngeliat ada CPI ya di hari Rabu ya. Di CPI ini kita ngelihat lagi akan mendukung apakah dari posisi Jerome Powell yang saat ini itu masih menunda datanya. Kalau kita ngelihat di sini kan pengangguran tetap terjaga, nggak lebih buruk, nggak lebih baik juga, masih di 4,2%. Which ini adalah oke lah ya, karena the Fed selalu berpegangan unemployment rate di atas 4%. Oke. Kondisi juga bagus, semuanya non-farm payroll juga not bad. Initial jobless claim-nya emang sedikit buruk, tapi kalau kita perhatikan di sini justru ini ISM non manufacturing prices-nya malah bagus ya. PMI sedikit kontraksi, global service PMI tapi bagus. Jadi ada kalau misalnya minggu depan ya CPI-nya ternyata juga oke, ya akan mendukung sebenarnya bagaimana Jerome Powell menentukan arah kebijakan selanjutnya. Dan ini akan kita tunggu-tunggu apakah the Fed akan melakukan cut rates ya di harusnya kalau kita ngomong sih bulan itu ada FOMC nggak ya? Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat ya bulan ini itu apakah ada FOMC meeting? Gue lupa. Ada ya. Di minggu depannya lagi ya, kita akan berhadapan dengan FOMC, Fed Interest Rate Decision, FOMC meeting di tanggal 19 Juni. Oke, jadi masuk kita ke LPS Kopta dulu ya. Oke, kalau kita perhatikan
Sekarang itu adalah minggu kedua. Minggu pertama masuk ke minggu kedua ya. Masuk minggu kedua bulan Juni. Oke. Jadi kalau kita berkaca dikit, Juni ya, ini adalah timing target semester 2 dan juga kuartal 2 ya. Semester 2 dan kuartal 2. Timing target yang dimana timing targetnya adalah timing target ke atas. Kalau kita cek di sini memang quarter udah hit sampai R2, R3 untuk semester. Jadi sudah tinggi kencang ya. Oke, kemudian untuk di week sekarang ini, week 2 Juni, ini kita masih masuk timing busur Juni. Busur month. Ya. Busur month arah ke bawah ya, bawah. Oke. Tapi ini akan jadi transisi, maka itu kita akan perhatikan dulu kira-kira akan seperti apa. Apa akan terjadi transisi? Karena masuk ke minggu ketiga, artinya minggu depan, ini akan masuk ke timing target months. Artinya atas. Secara timing. Ya. Pertanyaan dari kalian mungkin, apakah timing ini matters? Apakah timing ini pasti terjadi gitu ya? Kita ngecek aja. Oke. Kita ngelihat di posisi daily. Oke. Di minggu lalu, ini adalah candle Senin. Kita udah spesifik. Gue udah ngomong di mana ya, di video inilah ya, di video yang ini gue udah bilang, nih gue kasih kode begini kan, karena kita ngelihat posisi weeknya yang sebentar yang ini ya, posisi week yang kayak gini, candlenya kan dia memang kelihatan bearish hammer ya. Ini contohnya kayak beginilah nih. Yang ini dia begini, ini juga mungkin sama, dan bener aja Senin dia langsung 12 ke atas ya, ke atas. Oke. Terus kemudian gue bilang, karena weekly-nya udah anomali up ya, artinya high before week-nya yang hukum jikanya down itu udah merah ditembus, itu kita masih ekspektasi untuk naik dulu gitu. Naik gak? Naik sih sampai ke 3391. Oke, 391. Kemudian bahkan di hari Kamisnya itu lari sampai ke 3400 ya. Gitu, pagi-pagi tuh langsung naik ke atas kan. Kamis tuh. Lalu Kamis, karena Kamis adalah timing target weekly yang down, dan karena emang udah masuk timingnya, dia putar arah ke bawah tuh, sampai lihat ini posisinya dia, wow, surprisingly dia bawah ya, dan kemudian Jumatnya dibalik bawain ke bawah lagi kayak gitu, dia masuk ke area open weeknya yang di 3298 di sini, 3310, oke. Bahkan kecenderungannya dia itu ada di ini di area pivot week ya, di area pivot week ya. Jadi memang kecenderungannya kalau kalian udah nonton video gue yang Kopta mana ya? Tunggu. Kalau nonton video yang Kopta tentang anomali di sini, emang behaviornya seperti itu, oke? Jadi timing matters. Mau bagaimanapun timing akan bergerak, walaupun mungkin dia perjalanannya tidak langsung, atau mungkin tidak jalan, atau mungkin nggak break, tapi pergerakan timingnya terjadi. Oke? Itu yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sekarang posisinya week seperti ini ya, candle weekly ya. Kita posisikan ini dia posisinya biru. Oke, biru. Hukum jikanya up, tapi dia open bisa jadi di bawah pivot week. Artinya kelihatan memang EHB-nya di atas, R1 week-nya di 3351, kemudian kita S1-nya di 3244. Ada potensi week-nya pasti anomali down gitu ya, akan kejar bawah dulu nih. Karena tanggung sedikit di sini. Dan kalau misalnya gue perhatikan sih bisa jadi terjadi. Maka kita akan mulai pantau ya range kita, karena ini masih dalam timing busur monthly, maka kita akan perhatikan ini ada pivot monthly di 3284, central pivotnya di 3278 sampai 23291. Berarti ini adalah area yang bisa kita pantau di sini. Ini area di sini. Atau kalau misalnya dia bablas ke sini, artinya dia akan coba untuk ngetes S1 weekly di 3247.
Oke. Jadi secara timing kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia 12 dulu ke atas, nanti di Kamisnya mungkin dia keburu naik ke atas gitu ya. Untuk kalau bisa dia bullish maka mendukung. Jadi kalau Kamis depan minggu bullish, maka dia akan kejar ke atas lagi untuk ke HB monthly-nya di atas ini nih. 3436. Oke. Itu kita masuk ke skenario-nya. Ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini, gue melihat bahwa maaf. Kita melihat ya, saat ini dia masih bermain-main di sini nih. Ini masih sweep. Jadi kalau kita mengacu ke yang di sini, karena ini sebenarnya sweep, bahkan kita lihat ini close di sini di 3357 ya. Bahkan kemarin juga mentoknya di 3357. Kemudian di sini yang candle minggu lalu, minggu lalu ya candle kemarin itu dia juga cuma sweep. Artinya resisten 3358 ini so far masih cukup kuat ya untuk menahan harga. Itu walaupun pergerakannya udah sampai 3.500, tapi itu bentuknya sweep. Jadi belum ada close candle di bawah situ. Maka ada kecenderungan menurut gua dalam posisi ini kita akan kejar ke bawah dulu. Gitu. Ya. Jadi ini udah berapa kali ini berulang-ulang. Coba dites area 3358 tapi nggak juga kunjung. Kita jadi akan kepencet lagi. Bisa jadi akan kejar ke bawah dulu. Ya, tadi dengan area dekat-dekat pivot monthly. Diperhatikan di sini weekly juga masih sideways ya. Ini masih sideways di sini. Kuat banget ini areanya. Nih, di sini. 3242 sampai 3358. Masih sideways. Untuk di daily sendiri, daily sebenarnya kalau kita perhatikan ini ada break di sini ya, gitu. Jadi ya anggaplah kita masuk dari sini ke bawah, ke atas, sini dia break ke sini ya. Ini retest, ini mungkin ke bawah lagi seperti itu. Kelihatannya seperti itu secara struktur, karena dia berhasil break yang ini. Jadi kalau di sini sebenarnya udah kebentuk CB1 buy. Satu sell. Di sini dia retest dapat area premiumnya, disupply di sini, ya kan? Di sini masuk reject gitu. Nah, kita lihat turunannya seberapa jauh gitu. Kalau menurut gue sih dengan posisi dia udah break seperti ini ya, akan ada retest ke area 3 di sini sih. Gitu. Nah, maka di sini ada wick nih ya, ada shadow yang bisa jadi dikunjungi, maka bisa jadi pantau area di sini selanjutnya nih. 3240-an. Berarti 3240 itu cocok sama tadi S1 week ya. S1 week gitu. Oke. Kita turun lagi ke H4 untuk melihat HAM. Di H4 sendiri ini bearish momentumnya kuat setelah kemarin itu bullish-bullishnya kencang sekali nih. H4 trap. Ini hari apa sih? Hari Senin kan? Senin lari. Kemudian ini Kamis siang, pagi siang ke atas, dibanting bawah lagi. Maka pun di sini sebenarnya kita ngelihat adanya rally base rally yang di break ya. Rally, ini ada release base rally base rally yang di break ya. Maka kemudian di tes dia kejar bawah seperti itu. Maka kalau gue ngelihat mungkin pantulan awalnya ya kita bisa ngelihat di area di sini dulu ya. 3296 sampai berapa ini? 3296 sampai di sini 3280. Ini 3296 sampai 3271. Tadi dekat dengan area pivot monthly ya. Jadi kita bisa expect adanya pantulan. Mungkin sebelum dia lanjut ke bawah lagi. Nggak tinggi-tinggi lah mungkin. Ya, di sini mungkin. Maka area pantauan pertama ya di sini guys. Nih, salah geser. Ya, pivot monthly tadi 3286. Menurut gue sih valid. Ya. Kemudian nextnya di sini ada demand H1, kita cek di sini. Nah, kita ngeliat H1-nya aja. Ini kita dapat nih. Kalau misalnya kita lihat H1 lebih enak lihatnya. Di sini kita ngelihat adanya tadi ini ya rally, base rally di break ya. Maka terjadi di sini setup Fibo Musang. Ini 50%-nya defisit 3274. Ini siang kemarin nih. Kemudian dia bablas keluar 118.
bisa jadi juga karena ini ada area base kecil ya, maka dia bisa mantul paling gak nih ke atas ke sini 3279 ya kan, baru kemudian dia turun lagi gitu. Jadi ini base juga nih supply. Jadi kalau misalnya kita mau sell, bisa jadi kita bisa pantau di sini nih. Di berapa ini? 3324 ya, 3324 supply di sini dengan SL sekitar 140-an pip di 3338. Untuk dia bisa ke bawah lagi 3271. Kalau menurut gue sih masih dorong kuat ke bawah ya. Karena kan kalau posisi Senin, Selasa, Rabu adalah timing booster week. Booster week ke bawah. Jadi area ke bawah. Kalau kita perhatikan daily-nya juga merah. Ya, daily-nya juga merah. Maka paling enggak 3307 ini akan dikejar ke bawah dulu gitu. Maka akan sejalan dengan skenario kita. Kalau misalnya itu pun berarti dia naik untuk ngambil area di sini ya 3324 sampai 3338 untuk dia lanjut ke bawah lagi. Kayak gitu, melanjutkan perjalanan ke bawah. Nah, ini kita ngeliat ada Fibo 272 sama 208, 3271, 3250. Maka kalau tadi bertepatan dengan pivot month, ini masuk areanya untuk kita pantau kayak gitu. Jadi at worst kalau misalnya kalian mau punya, kita range-nya cukup lebar ya. Kalau tadi kita mau asumsikan pantau 3286 3284 karena itu adalah pivot dari monthly, dan sebenarnya 3284 itu juga area yang kuat ya. Nih, kita cari 3284. Tadi gue udah sempat marking bahwa 3284 itu di sini ya. Nah, kita perhatiin nih. Ini kita perhatiin di sini. Pakai ini deh. Nih. Kita perhatiin di sini. Ya. Ini area rejection semua. Lihat deh. Kuat banget ini areanya. Jadi berapa kali nih? 1, 2, 3. Dia bablas. Dia naik lagi. Reclaim lagi. Retest lagi. Reclaim lagi. Lag 2. Banyak banget nih. Oke. Jadi potensi dia begini. Dia bisa mantul dulu ke atas. Mungkin mau ke bablas lagi. Baru ke atas lagi. Kira-kira begitu guys. Posisi struktur masih bullish kalau menurut gua, tapi memang saat ini koreksinya lumayan dalam ya. Maka itu memang jadi perhatian kita adalah di mana area buy yang oke. Karena kalau enggak lumayan keset ya gitu. Even kemarin aja kita ngelihat pergerakan dari sini ke sini aja udah sekitar 400-an pip ya. Jadi dahsyat sekali pergerakannya. Range masih sangat lebar gitu. Itu menjadi pantauan sih. Kalau misalnya dia pun nggak ada rejection kuat ya, sebenarnya kalau ngelihat sih targetnya bisa dia ngebreak ke 3100 kah? Tapi menurut gua tuh terlalu jauh lah. Tapi tunggu berapa? Kalau misalnya kita ngomong berapa sih nih? 3156 ya paling bawah ya. Kalau misalnya ini dia bablasin terus, mungkin kita bisa pantau area 3156 sih. Oh, berarti ini area demand di sini guys. Demand di sini akan mungkin kejar. Untuk nextnya. Oke, jadi kalau misalnya ya ini pun bisa lah sebenarnya, nggak masalah sih. Di sini pun masih bisa sih, area base ini biasa akan memantulkan lah naik 100-an pip gitu sangat make sense sih dengan posisi di range-nya sekarang ya. Jadi ketemu base dia mantul 100 pip itu bisa dapet sih. Jadi pantau aja setiap base yang ada. Tapi kalau misalnya lihat by Fibo, kita punya acuan yang seperti ini kayak gitu ya. Minggu depan itu katanya juga ada pembicaraan antara China dan Amerika, terlepas dari Trump yang lagi ribut sama Elon Musk. Kalau menurut gua pembicaraan antara China dan Amerika itu akan menimbulkan gejolak ya, karena trade war akan memberikan sensitivity terhadap pergerakan harga emas gitu. Oke? Segitu aja video gua kali ini. Jadi kita punya pantau areanya, area sell di mana, area buy di mana ya, supaya kita tahu di mana batas invalidasi kita. Itu. Oke. Yaudah, segitu aja. Jangan lupa untuk di-subscribe dan join juga eksklusif kontennya. Dan buat kalian yang masih belum punya broker, kalian bisa cobain ZFX. Udah available di MT5, dan setiap trade, setiap equity yang kalian depositkan itu bisa misalkan ZDS, dan ZDS ini udah sampai di angka 2, plus dolar gitu ya. Dari pertama kali gue sampaikan 0,01 dolar, sekarang udah $2. Jadi menurut gue ZFX masih satunya broker yang
memberikan benefit ekstra gitu ketika kalian depo, trading, even loss itu dapat cashback ya untuknya ya, dalam bentuk ZTU yang akan bisa dikonversikan menjadi ZTS. Kalau nggak tahu apa itu ZTU dan ZTS, tonton aja di video di gua yang ini karena semuanya udah gue jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.